Halo, selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023. Masih bersama saya Truli Oktopurba dan rekan saya. Ya, saya Eti Wahyudi. Iya, selama hampir 1 jam ke depan kita akan membantu acara Selamat Sore Medan yang berisikan 3 informasi menarik untuk Anda. Ya, ada 3 informasi yang akan kita sampaikan Tribuners, dan tiga-tiganya ini sangat menarik tentunya dan pasti ditunggu-tunggu ini ya. Oke. Selain informasi yang kita sampaikan, kita juga sudah terhubung dengan 3 orang reporter yang ada di lapangan lengkap dengan videonya Iya. nanti yang kita sajikan. Baik. Ya, Ya. Truli, di cuaca yang masih ya turun hujan ya dari tadi masih tadi pagi, ya masih ya sepertinya masih sudah awet. memulai ini ya musim pancaroba Musim kembali pancaroba, ya. Iya. Baik, Untuk tidak memperpanjang lagi ini waktu gitu, baik kita mulai berita pertama ya. Tribuners, ini seorang wanita yang sebelumnya dikabarkan ditikam oleh pacarnya sebanyak 16 tusukan di dalam mobil akhirnya angkat suara setelah kasusnya ini menjadi viral. Menurut Eka Wayu Lestari berusia 23 tahun yang merupakan warga desa Sebalai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara itu, dirinya hanya disayat oleh pelaku Vika Andrian Banjarnahor dengan pisau buah yang memang sudah ada di dalam mobil tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut dikarenakan kecemburuan antara keduanya yang mengakibatkan cekcok antar pasangan. Dikatakannya, pada akhirnya pisau tersebut pacarnya hilaf karena sebelumnya keduanya saling pukul dan saling tidak percaya. Dikatakannya kini dirinya telah mencabut laporan kepolisian dan menunggu pacarnya untuk keluar dari sel tahanan polisi. Disinggung terkait niat untuk mengaku kepada masyarakat bahwa dirinya dibegal, ia mengaku hal tersebut karena telah kebingungan untuk mengaku dirinya telah dianiaya oleh pelaku. Ia bahkan katanya pengakuan dirinya dibegal merupakan kesepakatan bersama yang diambil keduanya untuk menghindari jerat hukum. Ia berharap pacarnya dapat segera dibebaskan dan berencana akan melanjutkan kehubungan yang lebih serius. Ya, baik, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Alasannya sedikit ada masalah janggal aja. Janggalnya itu apa? Janggalnya kayak seperti ada yang membuat nggak enak di apa aja pikiran. Jadi kalap gitu ya. Iya. Pakai apa nusuknya kemarin? Bisa. Jelaskan nggak kejadian malam itu bagaimana, Kak? Soalnya Kakak kan mau melakukan klarifikasi bahwasanya tidak ada penusukan yang dilakukan oleh Kakak. Bagaimana, Kak? Boleh jelaskan nggak? Ya, kejadian malam itu kami tuh hanya niatnya itu mau keluar jalan-jalan ya. Sempat ada percecokan dan perdebatan itu sebenarnya di lalu-lalu itu hanya unsur kecemburuan aja, saling satu sama lain itu unsur hati lah itu tadi kan. Jadi udah sedikit renggang lah hubungan kami ini, padahal niatnya itu serius gitu. Jadi yang satu cemburu, yang di sana pun cemburu gitu. Jadi berujungnya tuh seperti itulah tadi Bang, saling menyakiti itu. Berantem biasa awalnya, sehingga main pis-pisuan itu ya itu tadi karena hilaf gitu. Satu kali lain berantem, dia mukul saya juga balik mukul dia gitu. Jadi lama-lama jadi seperti itulah, parah, jadi fatal gitu. Buat fatal ini kan udah sampai ke kepolisian juga kan, dan saya udah sampai ke rumah sakit. Jadi itulah, jadi seperti sampai berita itu jadi kayak berat gitu, sampai viral gitu. Nah, kalau sekarang kabarnya mau cabut laporan gitu? Iya, saya udah cabut laporan. Saya juga nggak ada niat ngelapor sih waktu itu, karena pada saat itu kan saya di rumah sakit, nggak ada ngelapor juga. Cuman kan ada pihak keluarga juga lah, nggak mungkin nggak ngelapor karena anaknya ini seperti ini gitu kan. Udah damai kan? Udah, saya udah damai secara kekeluargaan, bahkan keluarga satu sama lain udah bertemu, udah diselesaikan secara kekeluargaan, udah tebus juga kan, tebus dia, udah cabut laporan dan cabut perkara juga. Terkait dengan yang 16 tusukan itu bagaimana, Kak? Dan juga Kakak katanya karena hamil katanya gitu, jadi ditusuk perutnya. Itu bagaimana klarifikasi? Saya tidak mengandung dan saya tidak hamil. Itu nggak benar, saya nggak hamil dan tidak ini. Terus ada berita katanya saya ingin menggugurkan kandungan sama dia. Enggak, itu bukan karena unsur seperti itu.
Jadi yang 16 tusukan itu benar? Memang apa ada atau gimana? Hanya sayatan dan goresan aja. Hanya goreng. Iya. Ya, oke, baik. Itu dia Tribuners, sepertinya kasusnya ini ya bohong ya. Ya anak labil barangkali. Iya, Tapi aduh ini memang drama sekali oke, ya. ini kayaknya bukan labil lagi ya karena sudah usianya sudah 23 tahun. Iya, usia mungkin Iya. sudah cukup dewasa, tetapi sih menurut keputusan seperti itu ya. Ada kalau di dalam istilah berumah tangga KDRT lah jelas Betul, seperti itu ya. iya. Dan yang menariknya dia sebelumnya itu mengakunya dibegal. Nah, terus tiba-tiba mencabut Mencabut laporan. Ternyata dianiaya oleh pacarnya, sekarang Iya. mencabut laporan. Wah, kita untuk lebih jelasnya sudah terhubung dengan reporter yang ada di lapangan. Iya, selamat sore Alif. Ya, selamat sore Bang Truli, selamat sore Kak Eti, selamat sore Medan. Ya, berarti intinya ini sebenarnya si perempuan ini berbohong ya? Gimana Bang? Putus Bang sore Bang? Berarti intinya ini si perempuan ini berbohong ya? Ada dugaan berbohong? Untuk pengakuannya Bang, memang seperti itu Bang yang dijelaskannya. Namun banyak masyarakat bertanya-tanya apakah memang itu benar yang seadanya atau memang diingada-ngada Bang gitu Bang. Maksudnya apakah dia benar disayat atau dibegal seperti itu? Iya Bang, benar. Bukan dibegal Bang, maksudnya ini Bang, dianiaya oleh pacarnya sendiri Bang gitu Iya. Bang. Disayatnya ini pakai apa ya? Oh, pisau ya, pisau. Iya Bang, ini pelaku korban ini Bang disayat oleh pacarnya sendiri Bang, di mana saat itu pada Minggu malam dia sedang jalan dengan pacarnya menggunakan mobil Bang. Saat itu di Jalan Nusa Indah, di mana korban dan pelaku juga sempat berhenti Bang dan juga cekcok berdasarkan keterangannya Bang. Kemudian setelah cekcok tersebut si pelaku hilaf dan menyucuk atau menyayat perut si korban Bang gitu Bang. Oh, gitu. Iya. Nah, jadi ini tadi kita lihat juga ini kayaknya si perempuan ini kayaknya kelihatan ya seperti tidak ada ini ya, menjelasannya juga santai gitu ya. Apakah ini ya traumanya sudah hilang atau bagaimana ini ya dari raut wajahnya nih? Ya Bang, tadi sempat saya tanya Bang, dia tidak merasa trauma Bang karena pengakuan dirinya tersebut hal itu memang disadari oleh keduanya Bang gitu Bang. Karena sebelumnya mereka cekcok Bang gitu. Ada yang cemburu. Jadi selain si pelaku memukul, ternyata korbannya juga memukul Bang gitu Bang, saling balas. Namun karena si pelaku ini hilaf, melihat ada pisau buah yang biasa dipakai untuk memotong buah oleh keluarganya Bang, digunakannya untuk menyayat perut si korban gitu Bang. Oh gitu. Tapi itu kan sampai berkali ya, karena kemarin sempat juga kan ada fotonya ya kan, ada beberapa luka itu gitu. Jadi sepertinya kalau memang tanpa sengaja begitu itu agak tidak logis juga gitu ya Liv ya. Cuman memang ya sebagai korban sendiri tidak mengakui itu sebagai sebuah penganiayaan ya, sepertinya begitu ya Liv ya. Ya, korban mengaku tidak sebuah penganiayaan Kak, cuman dia mengakui memang dirinya ditusuk oleh pelaku Kak gitu Kak. Namun dia tidak merasa keberatan gitu karena memang mereka dalam kondisi sedang cekcok gitu katanya Kak. Kalau kondisi... Dan juga mereka mengaku saat ini sudah mencabut laporannya di Polres Asahan Kak, dan berencana untuk melanjutkan ke jenjang serius gitu untuk menikah gitu Kak. Alif, kalau luka-lukanya sendiri bagaimana saat ini Alif setelah beberapa hari perawatan? Ya, saya tadi sempat tanya Kak, gimana luka-lukanya saat ini, katanya ya sudah seperti biasa Kak karena sudah normal dan pulih. Bahkan dirinya sudah bisa pergi ke sana sini gitu Kak, menurut keterangan dari si korban Kak. Kalau dari pihak kepolisian sendiri bagaimana Alif untuk melihat perkara ini? Gimana Kak, boleh bilangnya putus Kak? Pihak kepolisian merespon pencabutan laporan ya, sudah diterima untuk pihak ya? kepolisian Kak saat ini belum bisa dikonfirmasi Kak. Tadi saya sempat konfirmasi Kapolres, cuman belum ada jawaban dari Kapolres Asahan Kak. Gitu Kak. Iya ya, tapi ini sepertinya memang sedang jatuh cinta ya, sedang berbunga-bunga. Jadi iya, makanya dia mau aja jadi, ini. Jadi ya agak menjadi sebuah dilema sih, mungkin barangkali ya dilema. Tapi sepertinya perempuan si Eka ini sudah mantap keyakinannya untuk mencabut laporan dan justru meneruskan hubungan dengan siapa yang laki-laki Andrean ya. Seperti itu ya, Liv ya? Iya Kak. Iya Kak, benar Kak. Oke lah kalau begitu, semoga berbahagia dan tidak ada peristiwa serupa terjadi ke depannya ya untuk keduanya. Alif, terima kasih Alif laporannya Alif.
Ya, terima kasih Kak Citra. Terima kasih Bang Truli. Selamat sore Medan. Iya. Baik, Tribuners, kita akan lanjutkan ke laporan yang kedua. Polres Serdang Bedagai melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 kepala sekolah dan keduanya kini masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Kedua kepala sekolah yang diamankan adalah Ketua dan Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Mereka diamankan pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 lalu di Kecamatan Saibamban. 2 orang yang diamankan adalah S. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tebing Syah Bandar sebagai Sekretaris MKKS dan RS Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandar Khalifah yang menjabat sebagai Ketua MKKS. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta menyebut kedua kepala sekolah dalam proses pemeriksaan lebih lanjut dan kata Oksi keduanya diduga melakukan kutipan bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Oksi menyebutkan dalam OT tersebut penyidik turut mengamankan uang sebesar 24 juta rupiah yang diduga hasil pungli dana BOS. Sehingga kini pemeriksaan masih dilakukan terhadap keduanya di ruang Tipikor Polres Serdang Bedagai. Guna pemeriksaan lebih lanjut, Polres Sergai juga akan memanggil sejumlah saksi. Dan seperti apa videonya? Video OTT barangkali atau video dari wawancara dengan pihak Polres, mari kita saksikan berikut ini. Tapi kita dalemin dulu, itu masih dugaan. Ya. Nah, kita juga pemenuhan unsur semua sebagainya dan alat buktinya apakah lengkap atau tidak, kita masih pembuktian. Karena itu masih dari pengaduan masyarakat. Makanya kita lakukan itu, ya kan, kita amankan dulu, ya kan, supaya tidak polemik. Nah, nanti kita nunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman barang buktinya memenuhi atau tidak untuk sebagai alat bukti, baru kita ngomong masalah ini pasalnya ini siapa tersangkanya, siapa ini. Ada berapa orang yang diamankan, Pak? Sementara 2 kemarin. Ada 2. Bukan diamankan ya, karena belum tersangka, cuman kita masih periksa. Oh, diperiksa 2 orang ya, Pak? Saksi-saksi yang lainnya juga, ya kan, itu aja. Statusnya apa itu, Pak? Statusnya masih. Enggak, maksudnya apakah kepala sekolah, guru gitu, Pak? Ya, kepala sekolah. Kepala sekolah ya, Pak. Salah satu SMK, Pak? Atau SMA? Salah satunya lah. Ya. SMK ya, Pak? Ya. SMP. SMP. Kalau barang bukti yang udah kita amankan apa kira-kira? Itu kemarin jadi ada uang kurang lebih 24 juta totalnya. Ya. Yang lainnya saya belum konfirmasi sama Kasatreskrim lagi. Ya, nanti apakah mungkin ada catatan atau apa, kita belum tahu pasti. Ya. Karena diamankan kapan itu, Pak? Hari apa ini? Ini hari Rabu kalau nggak salah. Rabu siang ya kalau nggak salah. Ya. Rabu siang apa Selasa siang ya kemarin, lupa aja. Rabu siang ya. Rabu siang. Oke, Pak. Ya, itu tadi wawancara dengan Kapolres Serdang Bedagai. Lumayan panjang ya. Iya, kasus OTT ya. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan reporter yang ada di lapangan dengan Anugrah Nasution. Halo Anugrah, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Yeti dan Bang Truli. Ya, gimana Anugrah, hasil pemeriksaan apakah sudah ada laporan dari pihak kepolisian? Karena ini OTT-nya tanggal 12 Juli ya. 12 Juli. Iya, 2 hari lalu ya, 2 hari lalu. Seperti apa kabar terkini Anugrah, bisa diceritakan? Nah, baik, memang dilakukan operasi tangkap tangan ya terhadap 2 orang yang merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Tebing Syah Bandar dan di SMP Negeri 2 di Dolok Masihul begitu. Keduanya merupakan ketua dari musyawarah kerja kepala sekolah di Serdang Bedagai. Keduanya menjabat sebagai ketua dan sekretaris MKKS yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, sejauh ini memang belum ada penetapan tersangka Kak terhadap keduanya. Tadi Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oksi Yuda Prasetya mengatakan sampai sejauh ini ada sejumlah orang yang sudah diperiksa oleh polisi mengenai kasus tersebut. Nah, memang tadi dapat diinformasikan memang sejauh ini keduanya mengelak ya terhadap dugaan pungutan liar dana BOS yang mereka itu diamankan pada hari
Rabu kemarin sekitar pukul 2 siang di Kecamatan Sebamban. Memang informasi sampai sejauh ini dalam proses penyelidikan polisi sangat belum banyak mengeluarkan komentar. Namun tadi Kanit Tipikor Polres Sedang Bedagai Kardio Sidabutar menyampaikan kalau sejumlah orang sejauh ini masih dipanggil yang merupakan kepala sekolah untuk mencari tahu apakah 24 juta yang kemarin diamankan dari lokasi merupakan dugaan pungli dana operasional sekolah. Begitu Kak Iti. Anugerah, ini kalau yang diamankan 2 orang, ini kemudian pungli itu dilakukan oleh siapa gitu? Karena ini keduanya di pihak sebagai yang penerima ya kalau tidak salah ya, karena keduanya sama-sama kepala sekolah, seperti itu Anugerah. Jadi yang kedua orang ini adalah statusnya kepala sekolah dan mereka itu adalah ketua dan sekretaris musyawarah kerja kepala sekolah Serdang Bedagai. Ini merupakan salah satu organisasi yang menginisiasi ya kepala-kepala sekolah yang ada di sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, kemungkinan kuat ini mereka mengumpulkan dari beberapa kepala sekolah uang dana BOS yang diduga untuk memperkaya diri sendiri begitu. Jadi hal itu yang membuat keduanya ini diamankan, kemudian diperiksa secara sampai 2 hari ini masih dilakukan proses pemeriksaan KYT di ruang Tipikor Polres Sedang Bedagai begitu Kak. Artinya di tempat tersebut, di tempat TKP OTT tadi, apakah ada pihak lain yang juga ditemukan oleh Polres Sedang Bedagai, Anugerah? Tapi sejauh ini masih mereka berdua Kak pada saat ke tempat kejadian, karena mereka diamankan bukan di lokasi sekolah ya, melainkan di luar sekolah di sebuah tempat kafe begitu, yang kemudian mereka berdua ini diamankan dan di dalam tas itu ada uang tunai sebesar 24 juta yang kemudian dibawa ke Polres Serdang Bedagai begitu Kak. Iya, tapi ini masih proses apa lagi ya, pemeriksaan lebih jauh lagi ya? Iya. Sejumlah saksi kepala sekolah sedang diperiksa tadi. Baru saja Kapolres Oksi tadi baru memberikan keterangan melalui pesan WhatsApp. Sebenarnya dari sejak pagi tadi sudah dimintai keterangan terkait proses penyelidikan. Dia hanya mengatakan ada pembelaan dari 2 kepala sekolah ini yang menyebut mereka membantah soal pungli itu. Jadi mereka sedang melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah yang lain untuk menguatkan adanya dugaan pungutan liar dana BOS itu begitu Pak. Iya, kalau di Serdang Bedagai sendiri yang tergabung di dalam MKKS ini ada informasinya Anugerah, kira-kira ada berapa sekolah? Swasta. Tapi yang pasti di MKKS ini adalah seluruh kepala sekolah ya. Kepala sekolah yang berada di dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu sekolah SD negeri dan kemudian ada sekolah SMP negeri yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai Kak. Karena di sini kan hampir di seluruh kecamatan, di 17 kecamatan itu ada beberapa SD dan SMP negeri yang kemudian itu masuk ke dalam MKKS ini yang bertujuan untuk lebih menyempurnakan kerja-kerja sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi ini adalah forum yang dibentuk oleh Pemkab Serdang Bedagai begitu untuk menginisiasi kepala-kepala sekolah begitu Pak. Iya, artinya hanya sekolah negeri ya. Sekolah negeri Kak. Iya. Kemudian Anugerah, bisa dijelaskan dari pihak kepolisian apakah sudah ada penjelasan tentang bagaimana modus-modus mereka untuk melakukan ini? Kan masih dugaan sih tapi apakah dari pemeriksaan awal barangkali sudah ada kesimpulan atau keterangan dari pihak kepolisian modus yang dilakukan oleh kedua terduga korupsi ini, Anugerah? Nah, semalam sesuai dengan keterangan Kapolres ya, yang semalam memberikan keterangan ketika kita doorstop itu, dia hanya mengatakan mereka mengutip atau meminta uang kepada kepala sekolah yang itu bersumber dari dana aliran BOS ya, dana operasional sekolah, yang kemudian ini dikutip beberapa kepala sekolah karena mereka selaku ketua dan sekretarisnya, kemudian mereka mengumpulkan uang tersebut, namun tidak jelas apakah ini untuk kepentingan mereka atau apakah dana ini nanti akan diperuntukkan untuk beberapa orang yang tersangkut dalam dugaan pungli tersebut. Namun dipastikan dana itu bersumber dari dana operasional sekolah begitu Kak Iti. Iya. Oke, Truli ada lagi. Tapi ini ya memang sepertinya pungli-pungli di sekolah itu tak pernah hilang, susah hilangnya. Iya. Saya sendiri pernah mendengar seorang guru kebetulan, dan dia memang
tidak mau kasus ini diteruskan karena takut berimplikasi ke karir dia kan, termasuk uang sertifikasi ya. Sekarang modusnya macam-macam. Walaupun sekarang katanya kan transfer langsung ke pihak yang bersangkutan, tetapi pemegang kewenangan ini tetap punya cara bagaimana supaya bisa melakukan kutipan atau pungli terhadap para guru ya. Kalau ini bos kan lebih kepada untuk bantuan operasional sekolah, barangkali akan lebih mudah Truli. Karena kan untuk operasional sekolah bisa untuk lebih mudah modus-modus yang dilakukan terhadap pengurangan ya, pada ujungnya kan pengurangan kualitas untuk penyelenggaraan operasional sekolah. Iya, betul sekali, Kak. Iya. Oke, baik, Anugrah. itu saja. Terima kasih Anugrah. Terima kasih Anugrah untuk laporannya. Oke. Selamat sore Bang Truli dan Kait. Oke, Ya, baik. selamat sore. Tribuners, akhirnya kita sampai ke berita ketiga atau berita terakhir adalah cerita warga kronologi tentang kebakaran yang menghabiskan 9 rumah di lingkungan 13 dan 14 di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada hari Jumat 14 Juli 2023. Hamidah, seorang warga, mengatakan api pertama kali muncul dari kamar mandi rumah seorang warga bernama Sri, di mana pengakuan Sri kepada keluarga saat itu Sri terbangun karena listrik di rumahnya secara tiba-tiba padam yang menyebabkan gelap gulita. Lantas Sri pun mencoba menyalakan kembali lampu rumahnya yang padam tersebut. Namun karena listrik lampu rumahnya tak kunjung menyala, Sri pun mulai curiga dan mengecek ke dapurnya. Saat itu ia pun terkejut melihat kepulan asap di dapur rumahnya. Dengan rasa panik, Sri pun keluar rumah dan berlari menuju pos kamling untuk meminta bantuan. Hanya saja, kata Hamidah, saat itu Sri sama sekali tidak berteriak minta tolong, sehingga api pun dengan cepat membakar rumah tersebut. Dikatakan Hamidah, kondisi saat itu seluruh warga pun panik melihat kobaran api yang semakin membesar dan merambat ke rumah lainnya. Sementara itu, Haidir Zakaria, korban kebakaran di lingkungan 14, mengatakan pada saat kejadian ia sedang berada di depan rumahnya bersama dengan warga lainnya yang sedang berjaga malam. Saat itu ia melihat api membesar dan di belakang rumahnya yang diduga berasal dari rumah warga yang berada di lingkungan 12. Ia mengatakan akibat kebakaran ini sementara waktu ia akan tinggal di teras rumahnya, menunggu adanya bantuan untuk perbaikan rumahnya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dari mana api muncul pertama? Rumah yang mana? Belakang itu. Yang mana itu? Hari ini kan kok mati langsung katanya. Di hidupnya gini kok gak hidup-hidup dia bilang. Jadi ditengoknya ke kamar mandi ada api. Lari dia ngejar ini orang orang jaga dekat gudang garam sana. Api enggak dibilangnya di sini kebakaran enggak ada. Jadi ya terbakar semua. Oh. Dia pulang naik semua. Kok korsleting itu nggak tahu akibat apa, tah lagi masak atau enggak, tiba-tiba aja. Kan gitu. Apinya udah ada gitu. Kok mati lampu? Jam 3 orang ketidur. Kok mati lampu? Dia bilang hidup-hidupnya nggak hidup. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini, hari Jumat, sekitar pukul 3:30 subuh atau sekitar jam 4 subuh tadi terjadi kebakaran ya di Kelurahan Belawan 1, lingkungan 13 dan lingkungan 14, Kecamatan Medan Belawan. Jadi ada, sesuai dengan data kami, ada sekitar 9 rumah yang terbakar, yang 8 rumah itu kondisinya 100% habis terbakar, yang 1 unit itu terimbas, sekitar 20% yang terbakar. Untuk jumlah kepala keluarga yang terdampak korban kebakaran ini ada sekitar 11 kakak, dengan jumlah jiwanya ada 47 jiwa. Untuk penyebab kebakaran
masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Namun tadi kami dapat informasi dari rumah yang terbakar dari korban itu diduga berasal dari korsleting listrik. Itu di rumah mana itu, Pak? Di rumah ini di lingkungan 13. Di situ ya. Dan untuk sementara Pak, bantuan dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Untuk bantuan dari pemerintah Kota Medan yang sudah tiba sampai saat ini itu ada buffer stock, ada makanan siap saji, ada juga bahan perlengkapan selimut dan yang lain-lainnya dari dinas sosial. Kemudian kita sudah koordinasi juga dengan BPBD Kota Medan untuk bantuan materialnya. Kemudian nanti juga kita akan mungkin mengusulkan untuk perbaikan rumahnya ke Dinas Perkim Cikataru Kota Medan. Ya baik, itu tadi Tribuners berita duka dari peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan Belawan ya. Iya. Iya, di Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan. Iya baik Tribuners, untuk mengetahui seperti apa kelanjutan informasi hari ini terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Afrianto Aprianto Tambunan. Selamat sore Aprianto. Selamat sore Bang Rudi dan Daerah. Iya, bagaimana posisi, maksudnya bagaimana situasi terkini di daerah bencana seperti itu? Apakah ada membangun dapur umum atau tempat pengungsian sementara, bisa diceritakan seperti apa informasinya? Iya Bang, selamat sore. Bisa diperkeras suaranya? Iya. Ya, selamat sore Tribuners. Pada saat ini kondisi di lokasi kebakaran itu di Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan sendiri, dari pemerintah Kota Medan dan juga Kecamatan Medan Belawan sudah mendirikan posko pengungsian dan juga dapur umum terhadap 47 warga yang terdampak dari kebakaran ini, Bang. Dan pada saat ini di lokasi sana pun sudah digarisi polisi agar masyarakat tidak mendekati areal kebakaran ini. Tadi saya juga sempat mengkonfirmasi ke Camat Medan Belawan, Tuban Fazri Harahap. Dia mengatakan kebakaran ini diduga sementara ini akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang diduga milik dari Ibu Sri. Yang dimana korsleting itu terjadi sekitar pukul 4 pagi pada saat dia sedang tertidur terlelap. Pada saat itu dia terbangun karena melihat rumahnya yang secara tiba-tiba gelap gulita. Karena rasa penasaran itu dia mencoba kembali untuk menyalakan lampu rumahnya. Namun karena tak kunjung menyala, dia berjalan menuju dapurnya dan dia terkejut melihat kepulan asap berasal dari kamar mandi yang ada di dapur rumahnya tersebut. Dengan rasa panik tersebut, Bang, dia keluar rumah dan berlari ke arah pos kamling yang tak jauh dari rumah si Bu Sri ini. Namun pada saat dia keluar dari rumah itu, dia tidak sama sekali meminta pertolongan dari warga sekitar. Sehingga pada saat dia kembali dari pos kamling, api sudah sangat membesar dan juga merambat ke sejumlah rumah warga yang ada di sana. Begitu, Bang. Tapi belum. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini ya, Prianto? Untuk kejadian ini tidak ada sampai memakan korban jiwa ataupun korban luka. Tadi hanya saja kepala lingkungan 14 tersebut memang mengalami insiden di mana pada saat dia pada saat itu panik dan pergi ke kantor camat untuk memanggil petugas damkar. Dia mengalami kecelakaan sehingga tempurung lutut kaki kanannya mengalami bergeser, Kak. Kalau untuk kondisi perumahan di sana sendiri, Aprianto, apakah cukup padat? Bangunan-bangunannya itu apakah berupa bangunan permanen, semi permanen atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Ya Kak, untuk lokasi kebakaran ini merupakan lokasi padat penduduk, yang dimana rumah-rumah di sana itu berbentuk semi permanen, yang terbuat dari setengah beton dan juga setengah papan, dan rata-rata rumah ini memiliki 2 lantai. Makanya api yang membakar itu pun dengan cepat merambat ke sejumlah rumah yang ada di sekitar situ, Kak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pemadam kebakaran dan warga untuk memadamkan api kira-kira? Ya Kak, dari pengakuan sejumlah warga tadi itu berkisar 2 jam, Kak, yang dimana ada berkisar 10 unit mobil pemadam kebakaran yang terdiri dari milik
Kecamatan Medan Melawan ada 2 truk, dari Martubung ada 2, dan lainnya datang dari Kota Medan, Kang. Iya, kalau untuk pihak Pemko sendiri, Aprianto, sudah perhatian seperti apa yang sudah diberikan kepada para korban? Dan apa mungkin ada Ya Kak, untuk bantuan? saat ini bantuan yang sudah disalurkan itu berupa makanan cepat saji, dan juga ada sejumlah pakaian dan juga obat-obatan yang dibutuhkan para korban, Kak. Dan saat ini dari Pemko Medan sendiri sedang mengupayakan bantuan dari BPBD, yaitu berupa material bangunan untuk memperbaiki rumah yang hangus ini, Kak. Karena memang ada 8 rumah yang kondisinya 100% hangus, Kak. Artinya harus dibangun dari awal ya? Ya Kak, memang harus dibangun dari awal kembali karena memang udah hangus 100%. Kemudian untuk 9 kakak ini bagaimana sekarang penempatannya, Prianto? Apakah ada semacam posko ya, posko penampungan untuk korban kebakaran, atau bagaimana, di mana mereka ditempatkan? Ya Kak, untuk korban terdampak ini ada 11 kakak dengan 47 jiwa. Sementara mereka akan ditempatkan di posko pengungsian dan juga ada di sebagian di musola, Kak. Namun ada juga beberapa korban itu tetap mau bertahan di depan rumahnya, Kak, yang dimana mau membuat tenda di depan teras rumahnya karena dia masih merasa takut kan nanti ada barang-barang dia yang di rumah tersebut hilang, Kak. Untuk saat ini sendiri, apakah memang api udah benar-benar padam, Aprianto, atau mungkin ada yang masih harus diwaspadai? Kira-kira bagaimana? Ya Kak, untuk sampai tadi itu kan memang api udah betul-betul padam, Kak. Asap pun tidak ada terlihat lagi, dan juga memang tadi kondisi sempat diguyur hujan juga, jadi api memang udah dipastikan udah padam, Kak. Ya. Oke, cukup itu saja. Baik, terima kasih Aprianto untuk laporannya. Semoga para korban dapat segera mendapatkan rumah hunian yang layak ya. Iya, betul. Dan ada solusi lah untuk menangani ini. Pemerintah dan swasta tentunya, supaya tidak berkepanjangan penderitaan para korban ini. Baik. Aprianto, terima kasih untuk laporannya jauh-jauh dari Belawan. Iya, baik. Itu tadi. Iya, suaranya kayaknya ini headsetnya lagi bermasalah. Iya. Baik, Tribuners, sampai di sini dulu ya acara kita ini. Selamat sore Medan. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini bisa menambah referensi Anda gitu. Tetap ini waspada karena banyak bahaya yang selalu mengintai kita. Ini terjadinya pada saat tidur, artinya memang kan kita sedang dalam keadaan terlelap, lengah gitu kan, tidak ada kewaspadaan di situ. Jadi memang ya namanya bencana kapanpun dan dimanapun bisa terjadi, bisa dipicu apapun, tapi yang paling utama kita harus waspada, harus sebelum tidur terutama ya Trul ya. Betul sekali, iya. Segala macam hal-hal yang bisa kira-kira memicu bencana mungkin bisa diselesaikan terlebih dahulu. Iya. Baik, itu Tribuners, sampai jumpa, terima kasih dan selamat sore. Iya, baik.